Berikut ini adalah balasan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pertama, sia-sia amalnya. Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam dosa yang akan menyia-nyiakan segala amal-amal lainnya, yaitu syirik atau mempersekutukan Allah, durhaka kepada ayah ibu, dan lari dari medan perang. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis tersebut terlihat amal ibadah seseorang tidak ada artinya apabila orang tersebut melakukan 3 hal yang disebutkan, salah satunya durhaka kepada ayah dan ibu. Abu Umamah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima amal 3 golongan manusia yang bersifat sarfan, taubat atau hal yang sunnah, dan atlan, fidyah atau tebusan, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang suka memberi namun mengharapkan balasan yang lebih, dan orang yang tidak percaya dengan takdir. Hadis riwayat Imam Ibnu Hashim. Kedua, disegerakan balasannya di dunia. Allah bisa berkehendak untuk menunda azab akibat dosa-dosa hambanya sampai hari kiamat kecuali azab akibat dosa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah akan mempercepat azabnya di alam dunia sebelum ia meninggal. Ada 2 pintu petaka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang yang zalim dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Al-Hakim dan Al-Ashbahani meriwayatkan semua dosa akan ditunda oleh Allah hukumannya sampai hari kiamat nanti, terkecuali mereka yang durhaka kepada ayah atau ibu. Maka, Allah akan segera memberi hukumannya di dunia sebelum mereka meninggal. Ketiga, menghilangkan cahaya kesalehan. Dari kesempurnaan birrul walidaini adalah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua ketika keduanya masih hidup dan ketika salah satunya atau keduanya sudah tiada. Jika orang tua sudah tiada, maka kewajiban anak untuk memelihara hubungan dengan orang-orang yang dekat dan dicintai oleh orang tua. Keempat, terhalang masuk surga. Jadi jika seseorang itu taat beragama apabila durhaka kepada orang tua sekecil apapun kesalahannya, maka ia akan terhalang masuk surga. Kelima, mendapat kutukan Allah. Salah satu perbuatan terkutuk atau dilaknat oleh Allah adalah mendurhakai ayah atau ibu. Sebagaimana tercantum dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah melaknat 7 golongan dari atas 7 lapis langit dan kutukan itu diulang-ulang sampai 3 kali untuk masing-masing. Padahal 1 kutukan saja sudah cukup membinasakan, yaitu, terkutuklah orang yang berbuat liwat, laki-laki bercinta dengan laki-laki. Terkutuklah orang yang menyembelih tidak karena Allah. Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan binatang. Terkutuklah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Terkutuklah orang yang kawin dengan wanita yang dirangkap dengan putrinya, ibunya dikawini dan anaknya dikawini pula. Terkutuklah orang yang merusak tanda-tanda atau batas kepemilikan di bumi. Terkutuklah orang yang mengaku hubungan maula, majikan, kepada orang yang bukan maula yang memerdekakannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dapat diketahui barang siapa yang durhaka kepada ibu atau ayahnya sesungguhnya orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dikutuk Allah. Kutukan itu akan segera didatangkan oleh Allah di dunia sebelum ajal tiba.